Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nurdina dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Selamat datang di video pembelajaran kami, penggabungan materi pengetahuan komputer. Konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan manifest dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal. Selanjutnya perkembangan komputer dari masa ke masa. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Generasi kedua pada tahun 1964 sampai 1971, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971, pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang, di periode ini prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Generasi kelima, sekarang sampai masa depan, komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Selanjutnya, jenis-jenis komputer dan penggolongan komputer. Komputer berdasarkan tujuan penggunaannya ada dua, yaitu special purpose computer dan general purpose computer. Komputer berdasarkan data yang diolah ada tiga, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hibrid. Komputer berdasarkan prosesornya. Ada superkomputer, mainframe, mini komputer, dan personal komputer atau komputer pribadi. Komputer berdasarkan bentuk fisiknya, yaitu ada tower, desktop, notebook, subnotebook, dan palm top. Komputer berdasarkan skala kemampuannya ada tiga, yaitu small scale computer, medium scale computer, dan large scale computer. Selanjutnya, apa itu alat input, proses, dan output? Alat input berfungsi untuk memasukkan sebuah data yang nantinya akan diproses oleh komputer. Contoh komponennya yaitu ada keyboard, mouse, mikrofon, joystick, scanner, webcam, touchpad, trackball, barcode reader, graphic pad, dan pen tablet. Alat proses berfungsi untuk mengolah data yang dimasukkan oleh alat input untuk menampilkan informasi yang akan dikeluarkan. Alat proses terdiri dari dua jenis, yaitu alat penyimpanan. Alat penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data ke dalam sebuah memori. Contoh penyimpanannya yaitu ada HDD, SSD, flash disk, floppy disk, kartu SD, CD, dan DVD. Alat pemroses. Alat pemroses berfungsi untuk mengolah data dari hasil data yang telah dimasukkan. Contoh alatnya yaitu ada motherboard, RAM, ROM, prosesor, sound card, dan kartu jaringan. Alat output. Alat output berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari data yang masuk yang telah diproses. Contoh komponennya yaitu ada monitor, speaker, proyektor, printer, dan plotter. Alat proses. Alat proses adalah CPU atau Central Processing Unit yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data mulai dari membaca data dari peralatan input, mengolah atau memproses sampai pada mengeluarkan informasi atau output
ke peralatan output. Bagian-bagian dari alat proses yaitu ada motherboard, RAM, ROM, prosesor, FGA card, sound card, dan kartu jaringan. Selanjutnya komponen hardware, port-port komputer, dan media penyimpanan. Macam-macam komponen dasar perangkat keras komputer atau hardware ada mainboard atau motherboard, prosesor, hard disk, RAM atau memori, power supply, monitor, FGA card atau video card. Port-port komputer. Dalam istilah perangkat keras komputer, sebuah porta adalah bagian yang menjadi penghubung antara satu komputer dengan komputer atau perangkat lainnya. Secara fisik, porta berbentuk outlet yang nantinya bisa dicolok dengan konektor elektronik atau kabel. Selanjutnya, komponen hardware port-port komputer media penyimpanan, yaitu tentang jenis-jenis port-port komputer. Ada port serial, port paralel, port USB, port FGA, port infrared, port PS, port audio, port HDMI, port power source, dan port LAN. Media penyimpanan data adalah penyimpanan data yang berfungsi sebagai alat atau media untuk menyimpan data dan program, di mana data atau program yang disimpan tersebut bisa dibaca dan dibuka kembali untuk diproses kembali di komputer atau laptop. Media penyimpanan memiliki 3 kategori, yaitu media penyimpanan magnetik, media penyimpanan optikal, dan yang terakhir media penyimpanan awan. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software. Fungsi perangkat lunak yaitu memproses data atau instruksi, perintah hingga mendapat hasil atau menjalankan sebuah perintah tertentu. Perangkat lunak juga berfungsi sebagai sarana interaksi yang menjembatani atau menghubungkan pengguna komputer atau user dengan perangkat keras atau hardware. Kegunaannya yaitu mengidentifikasi program, menyiapkan aplikasi program agar tata kerja seluruh peralatan terkontrol, dan yang terakhir mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Selanjutnya, aplikasi pengolahan data dan kata menggunakan Microsoft Office Word. Pengertian Microsoft Word. Pengertian Microsoft Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah kata, meliputi membuat, mengedit, dan menformat dokumen. Perangkat lunak pengolahan kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Fungsi Microsoft Word ada 3, yaitu membuat dokumen, mengedit dokumen, dan menformat dokumen. Selanjutnya, pengetahuan komputer. Bagian-bagian dari Microsoft Word ada workspace atau lembar kerja, ribbon, quick access toolbar, title bar, kontrol jendela, tab manajemen, scroll bar, ruler, status bar, back view, account, dan share, text cursor atau caret. Selanjutnya, aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian Microsoft Office System. Bagian-bagian dari Microsoft Excel ada 3, yaitu ada 20 maksud saya, yaitu yang pertama, Office Button berfungsi untuk membuka bagian berguna untuk mengakses fungsi-fungsi umum yang berkaitan dengan pengolahan dokumen di Office 2007, seperti New, Open, Convert, Save As, Print, Publish, Close, Resend, Word Option, dan Exit Word. Yang kedua, Quick Access. Tool yang berisi kumpulan tombol perintah atau command button yang relatif sering digunakan, contohnya Save, Undo, Redo, Open, dan New. Yang ketiga, title bar, berisi judul file. Judul awal file sebelumnya disimpan dan diberi nama, yaitu book 1. Yang kelima, menu bar, bagian yang mencakup menu-menu yang menyediakan beragam tool.
Menu default pada Microsoft Excel adalah File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data Review, dan View. Yang keenam ada toolbar, bagian yang berisikan tool atau alat untuk bekerja di Microsoft Excel. Yang ketujuh namebox, bagian yang menampilkan nama lokasi sel yang sedang aktif. Yang ke-8 formula bar, bagian yang berfungsi untuk memasukkan rumus yang akan digunakan. Yang ke-9 ada kolom, bagian yang menampilkan bagian kolom yang ditandai dengan huruf alfabet. Yang ke-10 rows atau baris, bagian yang menampilkan bagian baris yang ditandai dengan angka. Yang ke-11 dokumen area, bagian lembar kerja Microsoft Excel yang mencakup kolom dan baris. 12 active cell atau sel aktif, merupakan bagian yang berpotongan antara kolom dan baris. Yang ke-13 tab worksheet, bagian yang menampilkan set atau lembar yang telah dibuat. Yang ke-14 ada insert worksheet, bagian yang berfungsi untuk menambahkan set atau lembar baru. Yang ke-15 ada vertical scroll bar, bagian yang berfungsi untuk menggulir atau mengscroll halaman ke arah atas dan bawah. Yang ke-16 ada horizontal scroll bar, bagian yang berfungsi untuk menggulir halaman ke kanan dan ke kiri. Yang ke-17 ada status bar, bagian yang menampilkan status lembar. Yang ke-18 ada tampilan layar, bagian yang berfungsi untuk mengganti tampilan lembar pada layar. Yang ke-19 ada zoom, bagian yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar. Yang terakhir ada tombol ukuran, berfungsi untuk mengatur jendela suatu aplikasi, apakah maximize, minimize, dan close. Selanjutnya ada aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Pengertian Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentase yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Bagian-bagian dari Microsoft PowerPoint ada tombol Office, Quick Access Toolbar, tab menu, title bar, ribbon, slide pane, status bar, notes pane, slide area, tombol view, dan zoom control. Selanjutnya aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Kelebihan Microsoft PowerPoint yaitu penggunaan mudah membuat presentasi slide. Yang kedua, PowerPoint memiliki beragam tools pembantu. Yang ketiga, template bervariasi. Yang keempat, file bisa diekspor ke PDF. Yang kelima, proses PowerPoint mempunyai fitur kolaborasi. Yang keenam, memiliki fitur layanan awan. Dan yang ketujuh, fitur proteksinya sangat bisa diandalkan. Sedangkan kekurangan Microsoft PowerPoint tidak bisa digunakan di komputer dengan OS lain khusus Windows. Yang kedua, harga lisensinya mahal. Dan yang ketiga, program berat. Selanjutnya, aplikasi internet, pemanfaatan aplikasi internet dan browsing. Aplikasi internet adalah suatu jaringan yang terhubung penggunaan standar sistem global sebagai pertukaran paket untuk melayani berjuta-juta atau lebih orang-orang atau pengguna yang menggunakan internet. Pemanfaatan aplikasi internet ada 7, yaitu sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu. Yang keempat, menjaga keamanan warga negara. Dan yang kelima, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Yang keenam, memperluas ruang pertemanan. Dan yang terakhir, media hiburan semua kalangan. Browsing adalah semacam strategi yang berorientasi seharusnya mengidentifikasi sesuatu yang relevan untuk organisme jelajah. Selanjutnya, aplikasi internet, pemanfaatan email dan jejaring sosial. Aplikasi internet, teknologi yang ada pada internet seperti World Wide Web, electronic mail, mailing list, internet relay chat, dan berbagai aplikasi lainnya. Pemanfaatan email yaitu sebagai sarana berkirim surat melalui internet dengan kemampuan melampirkan dokumen dalam bentuk file
gambar dan video maupun audio. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi, dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun yang terhubung dengan internet di seluruh dunia. Yang ketiga, dapat mengirim surat sekaligus ke beberapa tujuan dalam waktu cepat dengan biaya murah. Yang keempat, digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara periodik. Yang kelima, digunakan untuk mendaftarkan akun media sosial, Twitter, Instagram, Pet, Line, Facebook, dan lain-lain. Yang keenam, digunakan untuk mendaftarkan user berbagai pelayanan publik secara online. Selanjutnya, aplikasi internet, pemanfaatan email, dan jejaring sosial. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide teman, dan keturunan. Sosial media dan jejaring sosial mengacu pada sistem orang tanpa terhalangi waktu dan tempat atau jarak dan berfungsi untuk berkomunikasi berbagai suatu dan mengungkapkan pendapat secara online. Selanjutnya, peran sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan. Menunjang kegiatan bisnis operasional, mulai dari akuntansi sebagai dengan penelusuran pesanan pelanggan. Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Menunjang untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat mengombinasikan informasi untuk membuat manajer menjalankan bisnis dengan lebih baik. Informasi yang sama dapat membantu para manajer mengidentifikasikan kecenderungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Sekian penjelasan tentang pengetahuan komputer dari penggabungan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.